Halo guys, jumpa lagi di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar kalian semua di sana yang sudah menyaksikan vlog kali ini? Tentunya saya harap kalian dan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Karena kita masih ada pandemi dan tapi kita tetap harus beraktivitas, dan kemudian seperti saya harus memberikan video ya kali ini, dan makanya kita harus penting banget menjaga kesehatan guys. Oke guys. Bersama saya kali ini Aditya Perdana sebagai Retail Research Analyst dari CGS CMB Sekuritas Indonesia. Saya senang banget nih menjumpai kalian kembali di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia ya. Oke, untuk vlog kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih? Tentunya kita akan bahas nggak jauh-jauh dari investasi, nah khususnya saham. Nah, untuk topik dan tema kali ini kita akan bahas mengenai investasi saham sebagai langkah smart untuk mempersiapkan pensiun kelak. Oke, jadi kira-kira manfaatnya apa sih? Kemudian juga kita lihat apakah mungkin bisa gitu ya dari investasi saham kita bisa mempersiapkan atau menyiapkan dana untuk pensiun nanti gitu loh. Cukup apa enggak sih? Nah, oke, makanya stay tune terus di vlog kali ini. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Seperti tadi yang diutarakan di awal ya, temanya adalah bagaimana sih kita mempersiapkan masa pensiun dengan investasi saham ya. Jadi investasi saham adalah langkah smart untuk mempersiapkan pensiun kelak. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, tren yang terjadi saat ini di pasar modal kita itu sangat luar biasa sekali ya. Kalau misalnya teman-teman dan saksikan ya saat ini data menunjukkan bahwa tren kenaikan pertumbuhan investor domestik ya ini sangat luar biasa pesat sekali. Jadi investor domestik yang usianya masih sangat muda ya, terhitung di bawah 20 tahun ya. Nah, kemudian juga 20 tahun sampai dengan 30 tahun itu usia-usia yang memang saat ini cukup banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan basis investor domestik di Indonesia. Kemudian ada usia 30 sampai 35 dan 35 sampai dengan 40. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini mereka semua sudah mulai melek investasi khususnya di saham di pasar modal Indonesia. Dan hal ini cukup membanggakan dan sangat membantu sekali sebenarnya ya buat perkembangan industri pasar modal kita. Nah, tentunya hal ini kita bisa salah satunya bisa kita gunakan juga nih teman-teman semua untuk mempersiapkan pensiun kita nanti gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kalau misalnya kita lihat basisnya sudah banyak ya, pertumbuhan sudah banyak, sebenarnya mereka sudah tinggal mempertahankan dan terus melakukan investasi secara stabil dan secara terus menerus ya di investasi saham di pasar modal kita gitu loh. Karena memang tentunya dengan ruang usia pensiun yang masih sangat panjang, mereka masih bisa meningkatkan kekayaan dan kapitalisasi pertumbuhan investasi mereka ke depannya gitu loh. Nah, bagi teman-teman yang sudah berusia di atas 40 atau bahkan 50 tahun ya, apakah sudah telat? Tentunya tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, return dari salah satu saham blue chip di Indonesia yaitu Indofood, itu kalau saya ambil datanya dari tahun 2001 ya sampai dengan saat ini, itu kenaikannya itu total return itu sekitar di atas 700% ya, sekitar 770% ya. Jadi rata-rata kalau misalnya kita hitung per tahun kenaikannya bisa sekitar 28 sampai dengan 30% ya. Satu tahun rata-rata. Jadi ini suatu kenaikan yang sangat besar sekali ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tren dari investasi saham ya, indeks harga saham gabungan pun ya. Jadi dalam jangka panjang tuh trennya selalu naik teman-teman semua. Nah, ini yang memang kalau misalnya kita lihat bagi teman-teman semua yang mempersiapkan dana untuk investasi untuk di pensiun nanti tentunya sangat tepat sekali. Karena dalam jangka panjang indeks harga saham gabungan itu selalu naik. Nah, tentunya kalau di sini tinggal bagaimana nextnya sih. Nah, nextnya adalah kita harus bisa melihat nih beberapa tips yang bisa kalian lihat. Pertama, tentunya kalian harus bisa langsung mengaplikasikannya ya, atau menyisihkan dana kalian ya sekitar 5 sampai dengan 10% per bulannya secara stabil ya, secara bertahap dan terus menerus ya sampai dengan nanti kalian pensiun nanti, yang bisa kalian nanti bisa manfaatkan setelah nanti kalian pensiun. Nah, kalau misalnya kita hitung juga sebenarnya kan kebutuhan hidup untuk teman-teman semua yang usianya masih mencapai 30 tahun, 40 tahun gitu ya, pasti kebutuhannya masih sangat besar kan, karena ada pemenuhan kebutuhan untuk cicilan rumah, mobil, kemudian juga anak sekolah dan lain sebagainya.
Nah, itu mungkin kalau misalnya kita hitung kasar itu sekitar 20 atau 30 juta sebulan gitu kan. Tapi nanti kalau misalnya kalian sudah pensiun, mungkin kalian tidak sebesar itu, karena kalian hanya tinggal fokus untuk bagaimana kalian memenuhi kebutuhan pokok ya, seperti makan, kemudian juga kesehatan, ataupun sesekali jalan-jalan gitu kan. Karena kalian tidak lagi seperti sekarang gitu kan, yang kebutuhannya sangat besar sekali. Jadi kalau misalnya kita ambil setelah pensiun, kasarnya mungkin 10-15 juta gitu ya, rata-rata gitu kan. Nah, itu tuh kalian tinggal sisihkan aja dari modal kalian yang kalian terima dari penghasilan kalian sebagai pekerja gitu kan. Nah, kalian sisihkan 5-10% setiap bulannya gitu kan. Dan kemudian kalian investasikan di instrumen investasi saham, khususnya di saham-saham blue chip yang memang sudah menunjukkan secara historikal selalu memberikan return yang sangat besar gitu kan. Dan kemudian juga saham-saham blue chip itu sendiri bisa memberikan dividen setiap tahunnya teman-teman semua. Nah, kemudian tips lainnya apa sih yang bisa kita perhatikan? Tentunya kalian juga bisa mengevaluasi ya antara aset kalian ya. Aset juga dibagi dua ya. Aset yang produktif dan aset investasi. Nah, aset investasi itu seperti apa sih? Investasi ya seperti kayak reksadana, obligasi ataupun saham ya. Kalian bisa evaluasi terus tuh setiap tahunnya kira-kira mana yang kinerjanya bagus atau jelek gitu kan. Nah, kalian bisa kurangi tuh bobotnya. Kemudian kalian bisa langsung juga ke aset produktif, evaluasi. Oh, aset produktif itu seperti kayak misalnya kalian punya rumah disewakan atau kontrakan gitu kan. Nah, kalian bisa nambah aset produktif kalian dari keuntungan aset investasi yang kalian jalankan gitu. Bisa aja kalian seperti itu strateginya gitu kan. Agar memang benar-benar nanti setelah kalian pensiun nanti sebagai karyawan, kalian bisa menikmati hasilnya dengan maksimal. Nah, oke teman-teman semua, itu saja di vlog kali ini. Semoga vlog kali ini bermanfaat buat kalian dalam mempersiapkan pensiun kelak, meskipun memang waktunya masih sangat panjang. Tapi memang tentunya kita harus siapin dari sekarang teman-teman semua ya, karena memang mempersiapkan adalah jauh lebih berharga, lebih penting daripada tidak gitu kan. Dan action tentunya juga lebih penting daripada tidak. Oke? Nah, pesan saya adalah tetap menjaga kesehatan, stay safe dan sehat juga teman-teman semua, karena kita masih ada pandemi dan tentunya kita harus berhati-hati terus, pakai masker, dan selalu berdoa agar kita bisa melanjutkan aktivitas dengan baik dan melanjutkan investasi kita secara maksimal. Oke? Jangan lupa support terus YouTube channel dari CGS CMB Psychologist Indonesia dengan klik komen dan subscribe channel YouTube kita ya. Oke, sekian dulu vlog kali ini. Kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye.